Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, di video kali ini adalah video yang spesial untuk siswa-siswi kelas 10 IPS di SMA Al Islam 1 Surakarta, dimana pada saat video ini dibuat itu baru terjadi suatu wabah dari virus corona yang membuat liburan teman-teman kelas 10 itu menjadi semakin lama. Nah, oleh karena itu dari sekolah mengendaki untuk mengadakan suatu pembelajaran online. Nah, khususnya untuk matematika kelas 10 wajib, ini saya sudah buatkan video untuk teman-teman yang bisa teman-teman lihat. Karena kata teman-teman itu kalau nggak dijelasin langsung itu nggak bisa. Nah, ini saya coba buatkan video, semoga bermanfaat. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, langsung saja klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri ya, grafik fungsi trigonometri. Ini adalah materi terakhir di kelas 10 matematika wajib di SMA Al Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2019-2020. Oh ya, bagi kalian yang masih SMP yang khususnya kelas 3, kalian saya rekomendasikan untuk mendaftarkan di sini di SMA Al Islam 1 Surakarta karena di sini banyak sekali prestasi yang bisa kalian raih di sini dan juga pembelajarannya sangat menarik di sana. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Kita lanjutkan sekarang. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik fungsi trigonometri ini isinya yang pertama itu adalah fungsi trigonometri, nanti kita bahas sekilas. Kemudian yang kedua adalah nilai maksimum, nilai minimum atau amplitude dan periode dari grafik fungsi trigonometri. Ini juga akan kita bahas sekilas. Kemudian yang ketiga adalah materi inti atau materi pokok yang kita pelajari pada materi ini, yaitu grafik fungsi trigonometri. Jadi bagi teman-teman saya harap bisa menonton video ini sampai selesai, karena ini masuk di penilaian akhir tahun semester 2 yang nilainya akan dimasukkan ke rapot kenaikan kelas. Oke, sekarang kita masuk ya. Sekarang coba perhatikan, ini ada di sebelah kiri, itu ada gambar biang lala. Kalau yang kalian pernah menaikinya itu ya, seperti ini banyak sekali ini. Atau kalau bahasa Jawa itu apa? Kurungan burung atau apa itu namanya. Nah, ini kan berputar. Nah, berputar. Jadi penerapan grafik fungsi trigonometri nanti buat ini juga seperti ini. Ya, jadi dari gambar ini apa yang kita bisa dapatkan, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari gambar ini ya, coba kalian perhatikan dari biang lala itu ya, pasti sudah pernah menaikinya. Jadi ketika biang lala itu diputar, posisi penumpang itu akan berubah ya, berubah secara kontinu atau terus menerus. Misalkan mula-mula penumpang itu berada di posisi yang paling bawah ya, misalkan ada di posisi sinilah, katakanlah posisi yang paling bawah. Nah, secara berangsur-angsur posisi penumpang tersebut akan makin naik. Jadi akan makin naik sehingga sampai di puncak. Kemudian setelah melewati puncak, posisi penumpang tersebut makin turun sehingga sampai di dasar lagi, di posisi semula tadi. Nah, pada kondisi ini penumpang itu sudah mengalami satu periode putaran ya. Jadi dari bawah tadi, misalkan dari sini terus muter lagi, balik lagi ke sini lagi, itu sudah memperoleh satu periode putaran. Nah, permainan itu terus berlangsung sehingga penumpang mengalami beberapa periode putaran. Misalkan dari titik sini tadi, misalkan berputar kembali dari sini lagi sebanyak 10 kali, misalkan itu artinya sudah melewati 10 periode putaran. Nah, kemudian bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ini sudah saya gambarkan lingkaran, di mana di sini sudah ada derajatnya. Ini 0 derajat, ya. Berputar ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Kemudian 360 derajat itu kembali lagi ke 0. Nah, posisi ketinggian dari permukaan tanah, penumpang yang naik biang lala dapat digambarkan menggunakan grafik. Nah, menurut
kalian bagaimana bentuk grafik ketinggian penumpang biang lala dari permukaan tanah? Apakah berbentuk parabola? Ya. Jadi jika grafik ketinggian penumpang biang lala dari permukaan tanah itu digambarkan akan berbentuk seperti ini. Ini namanya grafik sinusoidal ya. Namanya saja seperti ini. Jadi ini sumbu koordinat biasa, ini sumbu Y ya. Kemudian yang ini sumbu X seperti sumbu koordinat biasa. Cuman di sumbu X itu bukan angka dari 1 2 3 4 bukan ya. Untuk trigonometri ini kita ganti dengan sudut. Jadi dari sini sebenarnya kan 0 derajat, kemudian 1 derajat, 2 derajat dan seterusnya. Tapi karena kita hanya memerlukan sudut istimewa di sini cuman saya tuliskan 30 derajat, 60, 90, 120, 150 dan seterusnya. Itu adalah sudut-sudut istimewa. Nah itu jadi kan dari biang lala tadi kan dari bawah tadi. Misalkan dari sini, ini tak ganti kuning misalkan dari sini. Posisinya dimulainya dari sini. Kemudian kan kalian naik kemudian sampai puncak biang lala tadi loh. Ya, naik kemudian turun, kemudian turun, terus naik lagi kan gitu terus, naik turun, nah berputar seperti itu. Nah itu bisa digambarkan grafiknya seperti ini ya. Coba dipahami dulu, di pause dulu videonya sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya kalau masih belum paham. Oke, kalau sudah paham sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu fungsi trigonometri. Sebenarnya fungsi itu sudah kita pelajari di semester 1. Kalau kalian ingat itu fungsi yang pertama itu adalah fungsi aljabar. Fungsi aljabar dulu udah pertama kali itu ya. Contohnya ini fx sama dengan 2x plus 3. Nanti x-nya diganti 2, hasilnya berapa? Seperti itu kan sudah kan dulu, coba diingat lagi. Kemudian misalkan nggak harus fx ya, jadi bisa gx, hx, kx, lx dan lain sebagainya. Jadi gx ini juga fungsi kuadrat. Ini kan nanti x-nya dimasukkan 0 misalkan dapatnya berapa. Dulu kan sudah. Nah, ini namanya fungsi aljabar. Kemudian yang dimaksud dengan fungsi trigonometri itu adalah seperti ini. Ya, yang namanya trigonometri kan kita kemarin sudah belajar tentang sin, cos, tan, kotan, sekan dan kosekan. Nah, ini misalkan paling sederhana itu contoh fungsinya itu seperti ini. Misalkan fx sama dengan cos x ya, misalkan seperti itu. Atau yang lain misalkan nih gx sama dengan sin x plus tan x, nggak masalah. Kemudian ini misalkan hx sama dengan 3 sin dalam kurung x min pi per 2 min 2 cos x plus pi per 3 misalkan. Jadi ada yang sederhana, ada yang agak rumit juga. Nah nanti x-nya misalkan kita ganti dengan 90 derajat, nanti dapatnya hasilnya nilainya berapa. Seperti itu. Jadi fungsi trigonometri ini metri ya. Fungsi trigonometri itu seperti itu. Ya, itulah gambaran dari fungsi trigonometri sebelum kita masuk ke grafik fungsi trigonometri. Nah, kalau sampai di sini masih belum paham, coba kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sekali-sekali kita pembelajaran menggunakan video ya seperti ini supaya bisa dipelajari dari rumah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Jadi dari fungsi trigonometri misalkan seperti ini contohnya. Tentukan nilai dari fx sama dengan sin x dibagi cos x plus sin x untuk nilai x sama dengan 30. Nah, dari sini kita bisa mencarinya, yaitu kita bisa menjawabnya untuk x sama dengan 30. Kita cukup mengganti soal ini. Jadi x-nya ini kita ganti dengan 30 ya. Berarti kita dapatkan fx sama dengan sin 30 per cos 30 plus sin 30. Sehingga kita bisa peroleh sin 30 itu setengah, kemudian cos 30 itu akar 3 per 2, sin 30 itu setengah. Nah, sin 30 kok bisa akar 3 per 2 ya? Sebenarnya berapa? Setengah akar 3 ya. Jadi kita ingat di sini, coba lihat di sebelah kanan atas. Sudah saya tuliskan. Kalau cos 30 itu kan setengah akar 3. Kemudian setengah akar 3 ini kan bisa kita tulis
Akar tiganya kan ini di atas ya, berarti 1 akar 3 per 2. 1 kali akar 3 itu kan akar 3 ya, berarti kita dapatkan akar 3 per 2. Sehingga kita bisa tuliskan cos 30 itu akar 3 per 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kemudian gimana kita mengerjakannya? Yaitu kita samakan penyebutnya. Ini kan yang bawah penyebutnya 2. Ya, sudah sama-sama 2 kan? Berarti yang ini bisa kita tulis akar 3 plus 1 per 2. Kemudian setelah itu kita pakai perkalian silang. Jadi setengah yang ada di sini itu sama aja yang di sini. Karena ini bagi, maka jadi kali. Karena ini akar 3 plus 1 per 2, ini jadi 2 per akar 3 plus 1. Jadi kali silang ya. Kalau sudah kita kali silang, ternyata bisa dicoret angka 2-nya, atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Sehingga kita bisa dapatkan 1 per akar 3 plus 1. Nah, karena di sini penyebutnya itu masih ada akarnya, kita bisa merasionalkan. Merasionalkan dikali berapa? Dikalikan akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Dikalikan seperti biasa, yang bawah ini kali pelangi ya, yang bawah ini penyebut ini kali pelangi, sehingga kita akan mendapatkan setengah dalam kurung akar 3 min 1. Jadi nilai fx-nya untuk x 30 derajat adalah setengah kali akar 3 min 1. Apabila kalian masih bingung, nanti bisa diulangi lagi nonton video ini atau bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Misalkan ini, tentukan nilai fx sama dengan 2 kosekan x dikurangi 3 cos x ditambah 5 sin x untuk nilai x sama dengan pi per 2. Kalau ketemu bentuk seperti ini jangan bingung. Pi per 2 jangan bingung. Pi itu kan kita tahu besarnya 180 ya, 180. Berarti kalau x-nya itu pi per 2, kita bisa mengganti pi-nya dengan 180. Berarti 180 per 2 sama dengan 90 derajat. Sehingga akan diperoleh seperti ini. Fx dari soal ya, ini soalnya fx sama dengan 2 kosekan x dikurangi 3 cos x plus 5 sin x. Kita hanya mengganti x-nya dengan 90 ya. Kita ganti x-nya dengan 90 karena di sini tadi adalah 90. Nah, kalau sudah, kemudian kita cari kosekan 90 itu 1, cos 90 itu 0, sin 90 itu 1. Berarti 2 kali 1 dikurangi 3 kali 0 ditambah 5 kali 1. Kita dapatkan 2 kurangi 0 tambah 5 sama dengan 7. Jadi nilai dari fx itu adalah 7 untuk x sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. Nah, kalau kalian masih bingung, bisa diulangi lagi video ini. Kan enak, bisa diputar-putar. Kalau di kelas kan nggak bisa. Kalau di kelas suruh ngulangi dari awal lagi kan nggak bisa. Suruh ngulangi 3 kali, 4 kali kan ya waktunya habis. Kalau di sini kalian bebas, mau mengulangi 10 kali, 50 kali, 100 kali bebas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang saya perkenalkan tentang nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periode. Ini hanya pengenalan saja, tidak susah ya. Jadi nilai maksimum itu adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Kemudian nilai minimum itu adalah nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Sedangkan amplitudo itu adalah setengahnya jarak dari nilai minimum dan maksimum. Nanti ada gambarnya. Kemudian periode adalah besarnya interval suatu grafik. Jadi satu periode itu satu puncak, satu lembah. Ya, seperti tadi loh di biang lala tadi, kamu dari bawah, naik dari bawah, kemudian naik, muter, kembali lagi ke tempat asal kamu pertama kali naik, itu namanya satu periode. Jadi satu periode itu kamu dapat satu puncak dari sampai atas, kemudian satu lembah. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan periode itu, kalau dari biang lala tadi kan jelas dari bawah sampai atas. Tapi kalau digambarkan grafik, ini kan naik dari atas, berarti ini naiknya kamu dari atas. Berarti naik, turun, naik. Nah, dari titik asalmu tadi, kan ini setara toh ini kan segini setara ya. Jadi ini adalah satu periode gitu ya. Kemudian yang dimaksud nilai maksimum jelas, yang dimaksud nilai maksimum itu berarti titik tertinggi. Ini nilai maksimum, ini nilai maksimum ya. Kalau yang bawah ini nilai
minimum, berarti nilai minimumnya itu min 2, nilai maksimumnya itu setengah, nilai minimumnya itu min setengah, kemudian nilai maksimumnya setengah. Kemudian yang dimaksud dengan amplitudo itu setengahnya antara nilai minimum dan juga nilai maksimum. Nilai minimum dan maksimum kan selisihnya segini. Ambil setengahnya, itu namanya amplitudo. Paham ya? Ini hanya istilah saja. Apabila kalian masih bingung bisa di pause atau diulangi video ini. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang grafik fungsi trigonometri. Jadi ada tutorialnya. Kalau di bahasa per YouTube-an itu kan tutorial gitu aja ya, atau langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri. Yang pertama itu membuat tabel nilai pasangan X dan Y. Pilih X-nya yang sudut istimewa supaya kita bisa tahu nilainya. Kemudian letakkan koordinat pasangan X dan Y pada bidang koordinat. Kemudian yang C hubungkan dengan kurva mulus. Nah, contohnya seperti ini. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan sin X dengan domain. Domain itu batasnya X. Batasnya X itu antara 0 sampai 2pi ya. Nah, kalau bingung 2pi-nya itu bisa kalian ganti dengan 180. Berarti batasnya itu dari 0 sampai 360. Jadi nanti nggak boleh misalkan X-nya 420 derajat, nggak boleh karena batasnya sampai 360. Nah, seperti ini. Jadi langkah pertama itu membuat tabel. Jadi nanti kalau kalian mau menggambar, ada pertanyaan, gambarlah grafik fungsi trigonometri. Berarti kalian menggambar tabel dulu. Yang atas itu X, kemudian yang bawah itu Y sama dengan sin X. Ini Y sama dengan sin X. Kemudian pilih titik ini, derajatnya, X-nya. Kamu milihnya itu harus antara 0 sampai 360, nggak boleh di luar itu. Kalau soalnya itu antara 0 sampai 180, berarti juga maksimal 180, nggak boleh sampai 360. Jadi X ini bebas ya, milihnya bebas. Kalau bisa milih yang sudut istimewa. Di sini kan saya milih 0, 30, 45, 60, 90. Nah, ini kan istimewa semua. Nah, kemudian kalau kalian sudah menentukan nilai X, kalian masukkan ke sini. X-nya kalian gantikan ke fungsi yang bawah ini. Misalkan 0, jadi sin 0 itu 0. Kemudian 30, sin 30 itu setengah. Kemudian sin 45 itu setengah akar 2. Sin setengah akar 3 itu sin 60 itu setengah akar 3 dan seterusnya. Nanti kita akan dapatkan titiknya. Jadi yang atas ini X, yang bawah itu Y. Kemudian kita bisa gambarkan di grafiknya. Jadi ini ada sedikit tambahan. Ingat ya, kalau fx itu sama aja dengan Y. Nah, sekarang kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi setelah kalian menemukan titik-titik ini, kalian gambarkan di sini. Titiknya 0,0. Ini 30, setengah. Ini loh, ini kan 30 setengah. Ini 60 setengah akar 3. Di sini sebenarnya masih ada. Ini 45 setengah akar 2. Kemudian 90 itu dengan 1 ini ya. Nah, terus kemudian kalian gambarkan garisnya ini kayak ular ini ya, naik turun. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara menggambarnya. Kalau kalian masih bingung, silahkan diulangi video ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi tugas kalian itu nanti silahkan ini dicoba untuk 3 soal ini. Soal yang pertama itu sudah ada contohnya tadi, tinggal X-nya ini dimasukkan ke sini, X yang di sini diganti dengan pi per 3, nanti hasilnya berapa. Kemudian yang kedua ini 3 pi per 4 itu pi-nya diganti 180 dulu ya, nanti bisa dihitung. Jadi 3 kali 180 dibagi 4 dapatnya berapa. Kemudian tugas nomor 2 itu menggambar grafik Y sama dengan cos dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2pi. Ini batasnya kan mirip dengan contoh soalnya sama persis. Kemudian yang ketiga gambar Y sama dengan tan. Nah, ini langkahnya. Ini jadi kalian mengerjakannya harus pakai caranya ya. Jadi langkahnya tutorialnya udah di slide sebelumnya, yaitu yang pertama adalah membuat tabel dulu. Kalau sudah membuat tabel, coba ini saya kembalikan. Nah, ini langkahnya seperti ini.
Jadi membuat tabel dulu yang pertama. Yang atas itu pasti X, yang bawah itu pasti Y sama. Kalau tadi kan soal yang nomor 2 tadi kan Y sama dengan cos X, berarti sin X-nya ini diganti cos X. Kalau sudutnya mau pakai ini terus ya boleh. Ya, kalau pakai yang ini boleh. Tapi kan nilai cos beda. Cos 30 jadi setengah akar 3 misalkan seperti itu. Jadi nanti kalian buat dulu tabel dilengkapi sampai akhir, kemudian buat sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu ini X, Y ini. Nah, kalau sudah ini X, ini Y. Kalau sudah, kalian letakkan sudut-sudut yang kalian pilih. Misalkan kalian milih sudutnya 0, 30, 45, 60, 90, misalkan sama persis dengan ini. Nah, itu kalian tulis di sini di sumbu X 30, 0, 30, 60, 90. Ini tambahin 45 juga boleh. Kemudian 120, 135 dan terus. Jadi di sumbu X ini isinya sudut ya, sudut X ini. Kemudian yang ini yang sumbu Y itu nilainya itu ya, nilai cos dan sin itu paling tinggi 1, paling rendah min 1 ya. Jadi paling tinggi 1, paling rendah min 1. Nah, untuk memperdalam nanti kalian bisa membaca di buku LKS halaman 140 sampai 150. Ya, tolong dibaca ya karena ini bukan liburan, ini belajar di rumah ya. Karena jangan main-main dulu karena nanti terpapar virus corona nanti ya. Daripada terpapar virus corona mending kita mendapatkan ilmu belajar di rumah ya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Nah, ini ya, jadi dikerjakan tugasnya di buku tugas. Nah, untuk pengumpulan tugas nanti, yang penting dikerjakan dulu di buku tugas. Untuk pengumpulannya nanti bisa saya kasih email, bisa di-emailkan. Jadi di sini, ini ya, saya itu membuat tugas online, itu khusus kelas 10 IPS. Itu yang pertama ini. Nanti materi ini atau PPT ini akan saya upload ya, nanti bisa di website SMA Al Islam 1 Surakarta. Atau bisa di Google Classroom. Ini baru proses pembuatan. Nanti kalau Google Classroom selesai, nanti akan saya informasikan ke grup masing-masing atau bisa ke grup kelas. Jadi intinya nanti materi ini akan saya share. Oh ya, ini materi ini bisa nanti saya taruh di link di deskripsi aja juga bisa. Nanti silakan di-download langsung dari sini, dari video ini langsung di-download. Kemudian yang kedua itu pelajari materi yang ada pada file grafik tentang grafik fungsi trigonometri dan buku LKS halaman 140 150 beserta contohnya. Kemudian tonton video pembelajaran ini di channel ini. Ini bukan promosi ya, tapi ini kalian kan dapat manfaatnya, dapat ilmunya juga ya. Saya juga mendapat manfaat sebenarnya. Kalau kalian menonton video di sini kan kita sama-sama untung sebenarnya. Nah, kemudian yang sudah nonton itu bisa absen di kolom komentar. Nanti silahkan tulis nama kelas. Jadi kan saya tahu, oh ini udah nonton, ini belum, ini udah nonton. Nah, ini saya masukkan nilainya ya. Ini akan saya masukkan nilainya untuk nambah di nilai rapot. Kemudian kerjakan soalnya di buku tugas itu tadi. Di buku tugas tadi sudah saya kasihkan. Kemudian tugas tersebut itu akan dinilai dan akan dimasukkan ke rapot PAT 2019-2020. Sekali lagi tugas ini itu bukan inisiatif saya sendiri, akan tetapi memang dari sekolah itu menghendaki untuk anak-anak mengerjakan tugas dan tugasnya itu akan dimasukkan ke nilai rapot. Ya, sudah paham ya? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Tetap belajar, tetap semangat, jangan liburan karena ini kita di karantina itu hanya untuk menghindari penyakit ya. Jadi tetap fokus belajar dimanapun kalian berada. Terima kasih yang sudah selesai menyaksikan sampai video ini selesai. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang sudah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apabila kalian merasa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih.